Red Goldland, belum lagi Glue Roamer. Bener-bener hero yang mahal dan wow, kita sepakat Ixion kah yang akan lanjut? Iya, walaupun emang berbeda sedikit ya. 3-0 dan juga 3-1. Tapi ini adalah salah satu harapan terakhir juga untuk Ixion TRB dan juga Griffin Supremacy untuk bisa melanjutkan lagi perjalanan mereka di Infinix MDL Indonesia Season 13. Dengan banyaknya deretan-deretan pick yang cukup lumayan mahal langsung dimunculkan di game yang pertama. Apakah ini akan menjadi penentuan satu game di tangan dari Ixion TRB atau Griffin Supremacy? Yap. Ngelihat dari early-nya harus bisa dikontrol nih dengan Hilda Chusin. Gimana caranya mereka pegang Rivernya. Gak boleh sampai kalah, apalagi ngelihat match-up-nya Valentina. Yang memang sebenarnya lumayan kuat, tapi kalau ngomongin River, Chusin tetap jadi rajanya. Yap, ini dia game yang pertama di Best of 5 Series Ixion TRB dan juga Griffin Supremacy. Let's go! Yap, gue penasaran di turtle pertama sih. Ngelihat dari hero XP-nya kuat buat teman-teman dari Griffin. Tapi kalau dari jungle Suyo harusnya lebih enak sih. Dari Battle Retribution, dari setup juga. Dan kalau ngomongin pattern ya pokoknya. Oke, Uzi First yang langsung saja membuang ke arah Flicker. Tapi Lantern mulai coba menerangi dan First Blood berhasil diambil di tangan dari Ditdut. Sayang banget, buang flicker, tetap tumbang. Sempat tadi selamat sedikit ada Brave Smite ya yang ke-trigger. Tapi ya tetap aja, Chusinnya masih di area serang. Dan jatuhnya rugi. Dan itu tadi terlalu membahayakan ya. Ketika memang posisinya udah mulai kejepit dan ditambah lagi memang masih ada flicker yang digunakan tapi masih bisa untuk jadi satu poin eksekusi juga di tangan dari Griffin Supremacy. Dan inilah dia salah satu keuntungan dengan membawakan Chusin. Midnya bakal lebih enak banget buat dipegang. Wah, dipok balik sih. Ada Tapirun. Oke, Zheng Miner menjadi korban lagi tapi untungnya masih ada flicker. Dan Uzi First datang untuk memberikan bantuan. Tapi sayangnya belum ada poin tambahan lagi yang bisa diambil di tangan dari Griffin. Oke. Ini udah sesuai skenario nih, dimana GYY-nya Purify, nanti akan ditarget sama Harley juga. Dazzle tinggal ya bait aja Purify-nya. Dia ntar udah ada Hand of Bond, pastinya enak banget. Masih berfokus di mid lane. Nggak boleh sampai kalah gerak, tapi ngeliat Clavis yang datang, ya tetap Griffin harus sedikit ngalah. Iya, tapi ini kayaknya kelihatan gerakan dari Tafirun belum ada gerakan agresif ya untuk invite ke area-area jungle dari Ixion TRB karena semua jalannya ini ditutup nih dari Uzi First, terutama dari Zheng Miner juga yang tadi pasang badan banget di depan. Oke. Makanya tadi gue bilang kan untuk setup turtle pertama harusnya akan ada kontes. Tapi kalau misalkan mereka mau skip pun sebenarnya nggak apa-apa karena Harley rata-rata dia ngambil kill aja nih dan udah dibuka juga. Dicari tadi vision Tafirun udah di depan. Hansoe-nya bonyok, hati-hati turtle-nya. Iya, hati-hati turtle-nya karena akan mulai di setup. Tadi hampir saja Flicker sudah mulai terbuka juga di tangan dari Hansoe. GYY datang, Zaman Force sudah mulai diaktifkan kembali. Tapi Turtle akan mulai menjadi fokus, GYY tumbang. Tapi sayangnya kali ini kedua belah tim mereka tidak ingin melepaskan di area. Turtle bercoba untuk melakukan team fight. Tapirun berhasil sudah dieksekusi dan Clevis berhasil mendapatkan Turtle-nya, bahkan berhasil mendapatkan Dazzle dan juga Hansoe. 3 pemain dari Griffin Supremacy yang berhasil langsung diambil. Wah, ini keuntungan berlipat ganda berarti untuk Ixion. Mereka seakan membayar semua kerugian di early-nya. Dan di Aramid, flickernya kebuang lagi. Semua spell lo lihat, flickernya cooldown dari teman-teman Griffin. Ya, dan ini butuh waktu lagi ya pastinya untuk bisa menghadirkan satu skill escape lagi dari tambahan flicker yang akan digunakan. Uzi First juga sudah mulai dibanting kembali dengan Lantern baru. Uzi First masih bisa menunggangi tapi sayang gagal dengan datangnya Hansoe langsung. Yap, emang komit sih tadi ngelihat dari Hansoe yang clear-nya di skip dulu. Dia nggak takut untuk kehilangan wave dari di bawah tuh, misalkan satu wave dilepas. Tapi kalau dapat mid atau dapat kill di mid lah seenggaknya, menurut gue tetap untung. Apalagi pattern dari teman-teman Ixion jadi terhambat nih, nggak ada yang bukain vision. Uzi tumbang, ini bakal berantakan rotasinya. Iya, kayaknya dari keduanya mereka masih coba ingin memaksimalkan di arah mid lane-nya. Uzi First tidak dapat melakukan banyak hal lagi langsung loh tadi. Makanya nih udah boleh lebih tenang sih. Uzi udah 3 kali tumbang nih. Di awal itu ngebantu banget poin snowball untuk Ditdut, untuk Groovy juga. Bagi bawa Iko 1 lawan 1 sama Hansoe. 1v1 coba dilakukan ya, tapi kayaknya dari Hansoe gak akan maju terlalu jauh lagi karena cukup lumayan membahayakan ya. Ketika memang dari Iko-nya coba pancing tadi buat diem aja di area turret. Wah, glowing udah jadi. Untuk tim Nair, anti-regen yang lumayan penting ya lawan Hilda, lawan Chusin, ada shield juga kan Chusin ketika Crimson Beacon. Jadi
lumayan bisa agresif sekarang. Ya, cuman kayaknya dari Griffin Supremacy ketika memang mereka cukup lumayan unggul lah ya, walaupun memang tipis-tipis saja karena ini glue dari Uzi Vert-nya berhasil untuk mereka tutup kan sedini mungkin. Dengan udah 3 kali tumbang juga dari Uzi Vert. Jadi kayaknya glue ini bukan menjadi salah satu sumber permasalahan besar untuk mereka karena mereka punya Chusin juga yang bisa menjangkau ke arah siapapun yang ada di lini bagian depan. Oke. Lightning Truncheon. Wow. Beda ya, itemnya Lightning dan kontes. Oke, kontes akan mulai dilakukan kembali tapi Glevis dapat lagi dari segi turtle-nya. Bahkan Hansohe kayaknya sudah mulai pasang badan Uzi Vert menjadi korban kembali. Tapi nampaknya kayak ini masih bisa ditukar dengan hadirnya Hansohe. Bahkan kayak ini Ditut akan coba mulai escape Crimson Beacon. Lantern Flare sudah dibuka tapi Glevis yang berhasil sudah ditumbangkan. Masih mau lebih kah? Karena memang udah ada jungle juga yang di-invade nih. Seperti yang aku bilang tadi, ketika ada assassin, biasanya turtle-nya tuh bukan jadi objektif yang dikejar. Bisa jadi mereka mau cari point kill, mereka mirror mungkin. Dan kejadiannya terlihat untuk turtle yang kedua. Mereka biarin Ixon dapat turtle, tapi point killnya mereka menangin. Iya. Nah itu yang bikin goldnya ada di mereka. Karena kalau misalkan berbicara mengenai turtle ya, ini udah 2 kali ya dari Ixon TRB berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Tapi poin objektif terutama di arah dari segi poin eksekusinya ini selalu tadi berhasil diambil di tangan dari Griffin Supremacy. Dan ini dia dari segi item build-nya Kalim. Starlium. Jadi menarik sih. Starlium yang udah jadi, patuh cooldown juga, jadi cooldownnya udah cukup ya untuk berdansa dengan Zaman Force-nya. Bareng Chrono Dash, untuk mid-nya sedikit kalah gold, tapi ya fine aja. Dia cuma kalah di satu item ada jam-jam. Emang dari Valen juga kayaknya nggak bakal build juga. Sementara untuk Hilda nih, dari Tafirun, hati-hati ada Fury Hammer. Damage-nya lumayan nih, ada penetrasi nanti yang bisa bikin damage Hildanya sendiri masuk ke siapapun. Iya, jadi eksekusinya juga bisa lebih cepat ya. Dengan adanya Fury Hammer yang dikantongi di tangan dari Tafirun. Tapi sepertinya kayaknya sekarang sudah mulai netralisir lagi dari segi team fight-nya yang tadi terjadi di 6 menit awal ini tidak ada henti-hentinya dari keduanya. Dan kayaknya dari keduanya juga mau coba cari space lagi kali. Ya, mungkin untuk pick off mid. Oke, Deadly Magic sudah mulai dibuka. Mengenai ke arah Jeng Miner untungnya masih bisa untuk selamat. Dia ngambil Crimson Beacon ya, dicuri dari Crimson Beacon ya. Langsung dipakai juga, selamat. Lumayan lah untuk kebuang Deadly Magic. Tapi untuk turtle selanjutnya nih, kayaknya nggak bakal mudah untuk Ixon ataupun untuk Griffin. 2 kali turtle Ixon nih bisa jadi perfect turtle. Tapi ya lagi-lagi kontes pasti dilakukan. Pasti, apalagi ketika memang mereka membawakan ke arah Chusin yang bisa untuk membanting siapapun yang ada di depan mata dengan penggunaan dari segi lantern flare-nya. Turtle akan mulai dipegang dari keduanya. Tapi sepertinya posisi dari Ditut cukup lumayan nyaman. Bahkan kali ini sudah mulai datang Hansohe coba untuk memegangi kelima pemain Glevis. Masih on point dengan retribution-nya. Tapi nampaknya Brand Spectre sudah mulai dibuka beserta dengan hadirnya Zaman Force. Dan kali ini Hansohe berhasil didapatkan double kill, bahkan berhasil langsung di-secure di tangan dari GYY. Ya, mid-nya pun terbuka. Ixon, flicker. Oh my god, masih berlanjut lagi. Tapi sepertinya kayak dari Jeng Miner tidak dapat bertahan terlalu lama, ada backup yang langsung saja didatangkan. Untungnya masih ada flicker dari Tafirun. Ya, dia coba untuk zoning tadi, tapi sampai pakai flicker lumayan. Iya, ngebuang berarti, sama dia tumbang juga jadinya ya. Informasi didapatkan pasti sama teman-teman Griffin. Tapi masih oke, karena yang didapatin sama Ixon ini terlalu banyak. Dia dapat turret tengah, dia dapat turret atas, dia dapat turtle-nya juga. Perfect turtle by the way, ngelihat dari goldnya juga udah ketarik sama Ixon nih. Walaupun gak banyak ya, baru 1000 gold aja. Tapi untuk early yang tadi didominasi Griffin, berarti ini bounce back yang lumayan bagus. Iya, jadi udah mulai kebalik lagi ya malah keadaannya. Dan gak cuman hanya turret di arah top lane dan juga mid lane, bahkan bottom lane-nya pun menyusul. Tapi setidaknya ada mirroring yang coba untuk dilakukan di tangan dari Dazzle. Dengan kekosongan yang terlihat di arah top lane hingga akhirnya 1 buah outer top turret berhasil langsung untuk dihancurkan. Tapi bawahnya gak ada lintingnya nih dari GYY. Ya. Ini harus mainin tempo sih untuk Griffin. Dia bawa lapu kan, sebenarnya XP lane yang bisa fight. Mungkin landing jauhnya kasih aja ke Groovy, nanti dia join-join sendiri. 4-nya lagi ini fokus coba cari point kill dulu. Karena ngelihat Ophidia pick berarti pick off depan possible. Entah dia misalkan hand off bone-nya ke Iko mungkin, fokus ke Iko dulu. Gak bisa lompat itu, Povio. Lumayan dong. Lumayan ya nge-delay waktunya. Dan ditambah lagi nih dari Ixon TRB, ya walaupun emang mereka gak dapetin turtle sama sekali ya. Dengan 3 kali turtle, tadi dengan retribution yang on point juga. Cuman masalahnya ini dari Griffin Supremacy nih. Mereka kayaknya teritorinya top lane, mid lane, bottom lane ini selalu berhasil loh didapatkan di tangan dari Ixon TRB. Oke. Di Lord mungkin ya nih akan jadi
tempat lokasi yang sempurna untuk Griffin coba kontes. Mungkin boleh objektif ke Lord. Dari tadi mereka masih ke point kill kan. Karena memang di Turtle masih oke. Tapi kalau Lord kayaknya nggak boleh sampai free deh. Harus ada adegan-adegan retreat beradu. Wah, Infernal Pursuit juga sudah mulai dibuka di tangan dari Iko. Sepertinya kali ini dari Griffin Supremacy mereka akan mulai datang ke area Lord. Di mana dari Hansohe sudah mulai siap siaga diri di bagian belakang. Coba untuk menargetkan kembali dan ternyata kali ini Clevis datang lagi. Satu turtle yang berhasil didapatkan Uzi berhasil ditelan tapi Hansohe menjadi pertukaran dan bahkan kayak dari Ditdut. Coba untuk menjangkau lagi beberapa pemain dari Ixon TRB tapi sayangnya tidak ada yang bisa didapatkan. Pertukarannya 1 tukar 1. Yang tumbang Romer lagi. Berarti Ixon masih lebih untung nih. Belum lagi kita bahas soal Lord yang akan muncul. Semua turret luar kayaknya bisa dihancurin. Seenggaknya mereka dapetin keunggulan gold yang akan jelas di 2-3 ribu. Itu udah cukup banget dari Lord yang pertama ini. Dari segi item nih, gak pakai Genius untuk Groovy. Cukup jarang ya. Sebenarnya kalau ngomongin Harley, kenapa harus Genius? Gak harus sebetulnya. Tapi kalau ngomongin core item juga penting adanya Genius. Nge-trigger pasif dari Geniusnya pakai Poker Trick tuh gampang sekali. Karena kan Poker Trick kan banyak damage kan. Sementara untuk Lightning Transient ya untuk burst dari Deadly Magic di awal bisa, karena ketika Deadly Magic, Lightning Transient, petirnya tuh masuk ke damage si Deadly Magic ke threshold darah yang udah kurang. Tapi sekarang ya harus benar hati-hati nih, gak boleh lagi sembarangan. Iya, apalagi udah ada Lord ya, yang sudah mulai bergerak juga di area bagian bottom lane. Tapi midnya akan coba dikontrol terlebih dahulu di tangan dari Ixon TRB. Mereka mau menjalankan semua laning, dimana di top lane-nya juga wave minionnya ini berjalan cukup lumayan baik. Tapi satu turret di area bagian bottom lane berhasil untuk didapatkan dan Lordnya seharusnya ini masih bisa untuk di defense terlebih dahulu. Masih ada Holy Defense juga, jadi nggak boleh terburu-buru nih untuk teman-teman Ixon. Ya seperti gue bilang tadi, turret atas-atasnya dulu kan 3000 gold kemungkinan keunggulan yang didapetin dari Lordnya. Lumayan banget kalau kita recap dari awal Griffin yang lagi pegang, terus Ixon bisa ngebalikin kayak gini udah bagus banget. Iya, apakah memang ini akan berlangsung lagi snowballnya dari Ixon TRB karena mid lane akan mulai mereka jangkau di mana Iko kali ini sudah mulai pasang badan Jamon Force sudah mulai datangkan kembali tapi Ditdut menjadi pemain yang menerangi semua pemain-pemain dari Ixon TRB agar tidak ada yang bisa masuk lebih jauh. Wah ini udah unggul berarti. Tinggal gimana cara mereka jaga zona nih, jangan kasih farming. Biasanya sih di freeze, tapi ini enggak nih. Cengminnya tetap clear tengah, mungkin ada item yang dikit lagi jadi kali ya. Jadi tanggung juga, nggak boleh terlalu serakah. Atas dibiarin, bawahnya dibiarin. Seenggaknya gold dari Griffin naik tapi pelan doang. Karena dari mid doang. Itu pun di mid lane satu wave dikeroyok 5 orang berarti bisa. 4 lah Tafirun nggak ngikut. Iya dan selama ada Chusin kayaknya defensifnya harusnya masih kuat ya. Dari Griffin Supremacy dan dari Ixon TRB kayaknya mereka harus coba jangkau dulu deh. Minimal ke arah Ditdutnya. Agar memang mereka bisa lebih mudah lagi nanti untuk bisa masuk ke arah base turret. Tapi diam-diam nih permainan landingnya coba dilakukan di tangan dari Groovy Cutie. Ya kan landing jauh dari tadi gue expect tuh bakal diurus emang sama Harley. Tapi agak terlambat lah. Mereka coba untuk ngurusin landing jauhnya setelah kalah 3000 gold sekarang. 12 menit game yang sebenarnya masih masuk di fase mid game ya menuju ke late game. Item-item mungkin ada yang udah jadi, ada yang udah siap tempur. Tapi hati-hati nih untuk Lord yang kedua gak boleh free. Iya ini akan jadi Lord yang menjadi penentuan pastinya. Namun kali ini dari Ixon TRB mereka hanya coba memancing saja pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan. Karena mereka mau dari Griffin Supremacy minimal selama ada Ditdut ini akan sulit untuk bisa melakukan setupnya. Tapi Iko sudah mulai datang lebih depan lagi di mana kayak ini posisinya dari Tafirun. Coba untuk melakukan flanking kembali dan ternyata Lordnya masih berhasil diambil di tangan dari Clevis. Namun ternyata harus mengorbankan Uzi Bird dan juga kali ini ada pertukaran dari Tafirun yang akhirnya menghilang. 2 roamer yang harus hilang. Karena memang tadi chaotic banget sih. Tujuan dari Tafirun udah pasti nge-zoning ganggu ke arah Clevis. Cuma ya sama halnya Uzi juga tadi maju sampai dia ngasih nyawa loh itu untuk benar-benar nge-zoning di belakang. Alhasil ya Lord didapetin sama Ixon. Udah lumayan ya, tapi kali ini target mereka harus lebih mahal nih. Kalau di Lord pertama turret-turret luar, inner turret, sekarang udah harus base turret. Seenggaknya nih, lane yang ada Lordnya itu yang harus hancur. Iya, apalagi ini udah Lord yang kedua ya, yang berhasil langsung di-secure di tangan dari Ixon TRB. Dan bahkan mereka juga bisa memaksimalkan ya, dari segi players gold by Todax di tangan dari GYY. Otomatis sumbangsi damage-nya akan sangat cukup besar ketika team fight dengan penggunaan Zaman Force-nya. Tinggal siapa aja nih yang bisa pasang badan di depan. Ya, kayaknya udah banyak sih di badannya juga, nggak takut mati soalnya ini emang.
ngelihat defensif tadi dengan landing jauh ini pegang sebenarnya masih aman, tapi untuk clear minion ini nggak cepet-cepet banget loh. Susin bukan typical spam skill dari Dazzle juga, opsi dia bukan yang tepat clear. Wah, hampir itu groovy karena Dark Wave tadi. Hampir aja ya ada korban jiwa yang bisa diambil. Tapi sepertinya Lordnya akan mulai bergerak dari bagian bottom lane. Base bottom turret berhasil langsung untuk didapatkan. Bahkan kali ini mengincar ke arah bagian mid lane. Di mana Lantern Flare dari Ditto coba untuk mengangkat beberapa pemain. Tapi Zaman Force sudah mulai didatangkan. Bahkan kali ini Hansohe terperangkap. Untungnya kali ini Hansohe tidak dapat lagi bertahan lebih lama. Satu target yang berhasil dimaksimalkan di tangan dari Ixon TRB. Bahkan Tavirun coba untuk melakukan buying time ditunggangi dengan split-split dan juga grab-grab. Tidak dapat lagi untuk bisa mengambil waktu yang begitu lama, tapi setidaknya Iko yang berhasil ditarget di tangan dari Dazzle. Ada kompensasi yang diterima, bahkan lanjut. Wow, berlanjut lagi Ditut yang langsung saja berhasil didapatkan, tapi sepertinya kali ini Zaman Force yang berhasil mengacak-acak lini dari Griffin Supremacy dan game yang pertama berhasil didapatkan di tangan dari Ixon TRB. Wow, ini game yang lumayan cepat dari Ixon. Mungkin di awal kelihatan Ixon yang agak sedikit under, tapi itu karena faktor hero juga. Hero yang memang kuat early untuk Griffin. Seenggaknya Ixon, mereka keluarin banyak sekali hero tier S dari hampir setiap laningnya. Kemenangan ini udah menjadi harga yang paling berharga untuk mereka. Karena untuk nextnya berarti mereka harus putar otak lagi nih, strategi mereka seperti apa. Pilihannya nggak banyak, mereka harus nge-ban hero-hero yang udah mereka pakai atau mereka bersedia untuk melawan itu semua. Iya, dan ditambah lagi mungkin sedari awal mereka agak sedikit kesulitan sama Harley-nya ya. Bahkan dari penggunaan glue-nya pun tadi ya udah beberapa kali tumbang juga kan di awal. Cuman ya balik lagi dari Clavis bisa manfaatin objektif di area Tordal 3 kali. Retribution-nya juga on point banget dari tadi. Ya, pas banget ya pokoknya. Perfect objektif. Tadi target juga hancur, berarti cuma 2 dari teman-teman Ixon. Di atas bawahnya doang. Kayaknya bisa jadi angin segar nih buat teman-teman dari Griffin. Wah, ini akan menjadi pertandingan yang cukup lumayan panjang seharusnya untuk di game yang kedua. Dimana kayaknya dari Ixon TRB, apakah mereka akan membawa menuju ke match point? Atau Griffin Supremacy akan berhasil untuk menyamakan kedudukan mereka menjadi satu sama dengan membawakan Dairot? Hero-nya sih lumayan hero-hero mahal ya dari keduanya. Cuman kompleks lah. Gue suka dengan draft-draft yang memang pas gitu kan. Ada initiate, ada follow up. Nah untuk teman-teman dari Griffin main bareng sama Kimi berarti untuk kaliannya. Burst banget? Enggak, tapi lumayan sakit. Ya kita tahu lah continuous damage pasti dari Kimi. Ini bisa Skypisser juga. Eksekutor bisa di mid lane. Oke, ini dia game yang kedua. Penentuan match point kah untuk Ixon TRB atau Griffin Supremacy akan berhasil menyamakan kedudukan mereka menjadi satu sama. Let's go. Gue penasaran Dirot sih, udah lama gak ngeliat Dirot gue. Iya. Tapi untuk buff terbarunya kan pasif dia regen, nambah sendiri. Kalau dulu kan dia harus cari by basic attack. Kalau sekarang dia tinggal ditunggu-tunggu aja dulu belakang. Nah sudah ada pasif cicil, ada pasif cicil. Di ada tengah. Kalia ini kena zone juga ternyata nih sama Valir. Iya sih, karena kan Valir kan bisa dorong-dorong siapapun ya tentunya. Tapi sih kayaknya range dari Kimi bakal cukup lumayan kejaga sih. Jadi ngebuat dari Valirnya juga gak bakal bisa nge-spamming dari segi fireball-nya. Ditambah lagi kayaknya dengan penggunaan dari Cloud di tangan Dazzle. Ini kayaknya perlu waktu sekali dan otomatis di area mid-nya ini sudah cukup lumayan ramai nih. Spamming dari fireball ini ngebuat dari Tavirunnya harus cukup lumayan jaga jarak ternyata. Bisa jadi turtle pertamanya di kontes sih. Walaupun memang bawa Harley ya. Karena ya Alice, Chow ini kuat banget. Tapi kalau gue merekomendasikan untuk skip turtle pertama lawan Baxia juga. Dan invade jungle udah mulai bandel. Untuk emblem match bagi Valir, bagi Kimi dan juga Harley ya. Ini standar emblem terus sih. Oke, ada bagian mid lane ya. Akan mulai ditargetkan kembali tapi langsung saja ada 3 pemain dari Griffin Supremacy yang sudah memberikan satu buah backup, tapi Dazzle langsung saja terkena satu buah Deadly Magic dan First Blood berhasil diambil di tangan dari Clavis. Keuntungan lagi yang didapatkan oleh Ixon. Early game yang cukup baik nih. Gold lane yang tumbang karena Dazzle pakai Purify, di situ ada celah. Pokoknya ketika lawan Harley dia pakai Purif, udah target Harley pasti ke sana. Sementara Turtle ya nggak boleh sampai ketinggalan Turtle. Jungle tank jangan sampai rugi. Iya, Uzi Port-nya juga sudah memberikan informasi seharusnya. Oh di atas. Ketika Tordal yang pertama akan mulai diambil dan Groovy Cutie berhasil mendapatkan Tordalnya, tapi Flicker
digunakan dan ternyata malah bahaya terancam lagi terhadap Diesel. Dengan lagi-lagi berhasil ditumbangkan di tangan dari Clevis. Baxiasil Unity datang kembali ke Clevis. Menjadi pertukaran yang nampaknya cukup lumayan mahal untuk Griffin Supremacy. Wah sebenarnya ya untuk as a team, ya XP-nya lebih oke dari Griffin. Tapi kalau dilihat dari person, bayangkan Dazzle 2 kali tumbang, berapa wave dia gak dapat Flicker? Oke, turnover Ruin sudah mulai connect kembali. Hansohe mulai menjadi target 1v3 dan gagal. Hansohe berhasil sudah untuk diambil. Dan sepertinya Tsunami Slam sudah mulai dihadirkan. ZYY menjadi pertukaran sudah di arah bagian top lane. Ya, di komit banget sih tadi Flicker, udah nggak ada dan udah nggak ada Thrashless juga langsung dimakan. Tapi pertukaran berarti karena di bawah juga dapat. Sementara space farming untuk close-nya nih, Dazzle harus farming dulu. Trinity yang pastinya itu benar-benar menjadi andalan, nggak boleh terlalu lama juga. DHS di item pertama ya, menuju DHS lebih tepatnya. Tapi lihat di pressure lagi, wah Purify kebuka sekarang. Iya, Purify-nya udah mulai kebuka sih. Tapi ini kayaknya Sky Piercers nih yang dibuild duluan di tangan dari Ditut. Uzi Vert mulai menjadi target, masih bisa dihindari dengan Jet Kundo dan juga Sunpo. Sementara kali ini targeting dari Ixion TRB dengan gold yang cukup lumayan leading ya, di angka 1400, ngebuat mereka bisa lebih leluasa lagi nih untuk pressing, terutama di arah bagian top lane-nya. Ini Genius kan? Genius Lightning Holy kayaknya udah paling enak dah itu 3 item. Burst damage-nya dapat, penetnya ada dari Genius, dan Lightning juga buat nambah lari kalau ke trigger lumayan. Kalau tadi kan Harley-nya stylenya dia nggak pakai Genius kan, kalau yang ini pakai nih. Tinggal kita lihat nih, apakah memang bisa impact karena Dazzle udah gak ada Purify loh, bisa jadi di game. Iya, apalagi ini 3 pemain dari Ixion TRB sudah sangat siap ya untuk bergerak di bagian top lane. Dan kayaknya dari Dazzle harus sudah mulai jaga posisi dan akan coba untuk melakukan clearing wave minion terlebih dahulu. Tapi sepertinya mau gak mau harus melepaskan satu turret yang hancur di arah bagian top lane-nya. Tapi turtle-nya bisa dikontes nih, udah mulai dekat, udah dicoba. Oke, Flicker sudah mulai dibuka kembali, tapi Run membuka, tapi sayangnya kayaknya Retribution Lord Point berhasil didapatkan di tangan dari Clevis. Hansoe menjadi target, bahkan double kill berhasil didapatkan dan membuat akhirnya Grumpy Cutie juga yang turut serta berhasil untuk diambil. Wah ini lagi-lagi keuntungan, dan keuntungan yang didapatkan oleh Ixion 2000. Hampir 3000 gol, 3000 bahkan menyentuh. Di 4 menit game berjalan, apalagi ZYY berarti dia makan plating 2 turret di bawah dan juga di atas. Semakin tajir lagi. Di Sunsin Snowball, mimpi buruk pastinya untuk semua lawan. Iya, ini langsung switch lane ya ke arah bagian bottom lane dari GYY. Karena tentunya tadi di arah top lane-nya pun berhasil untuk dikontrol secara baik. Sementara kayaknya dari Ditut, wah langsung terkena firewall. Efek bakarannya ini ngebuat dari Ditut nggak bisa lebih leluasa nih untuk nganterin tembakan-tembakannya. Hati-hati loh, 3500 naik terus ini. Kayaknya ZYY udah mulai join terus deh. Dia udah cari makan kill aja. Dia Sky Piercer juga by the way. Tapi posisi yang agak sedikit bahaya, Tafirun jauh banget di depan. Wah langsung dicek dari rumputannya, Tsunami Slam connect kembali. Tapi sepertinya Throne of Ruin sudah mulai datang. Blazing Duet juga sudah mulai dihadirkan di tangan dari Dazzle. Tapi nampaknya kali ini beberapa poin eliminasi berhasil diambil. Dan bahkan Griffin Supremacy mereka terpecah belah. Bahkan tendangan dari segi The Way Up Dragon Connect double kill berhasil diambil di tangan dari Clevis. Hansohe-nya ngikut tadi. Lompatan di roadnya. Ngikut ke Harley yang balik ke topi. Dan akhirnya Way of Dragon langsung menyambut juga. Tapi ya mid-nya terbongkar. Wow, Griffin ada di masalah yang cukup serius. Mereka dengan Baxi ya, bayangkan. Ini tank jungle. Harusnya di awal dia yang mendominasi. Assassin yang tertekan. Tapi ini sebaliknya. Dan kita bisa lihat dari replay ini. Mungkin setup yang lumayan bagus. Tadi Tafirun dia dapat satu momen ngincer bagian depannya. Dapat Slam Slam-nya. Tapi seketika langsung dibalikin keadaannya tadi. Thorn of Ruin dari Alice-nya Iko ini udah pas banget, kena banyak sekali. Dan follow up-nya ready semua. Teman-teman Ixion ada di sana. Iya, dan di waktu yang sempit kayak tadi masih sempat-sempatnya ada The Way of Dragon ya. Dari Uzi Vert. Ditambah lagi kayaknya dari segi turtle-nya yang sudah mulai datang kembali. Bahkan kali ini Clevis berhasil mendapatkan turtle of Ruin Connect. Ada 2 target sekaligus yang berhasil ternyata untuk diambil. Bahkan Ditut menghilang. Tapi kali ini Grumpy Cutie menjadi ancaman. Dan bahkan kali ini Tafirun akan mulai hadir. Tapi sayang double kill dari GYY terlalu berbahaya sehingga hanya menyisakan Dazzle. Ini lagi-lagi loh, dan gue agak kaget tadi ketika pemilihan target dari Tafirun. Dia cuma makan karena Iko. Damage mereka belum cukup, itu udah pasti jelas. Sementara teman-teman dari Ixion dia siap membalikan semuanya tanpa adanya Tsunami Slam.
dari Tafiru. Sakit banget. Langsung hilang. Tapi Clavis bisa dikejar juga, hati-hati ya. Selamat sih. Pakai flicker lagi ya dari Jeng Miner ya. Karena tahu sih mungkin tadi dari segi fireball-nya langsung bisa untuk mengancam nyawa dari Ditut juga. Dan ditambah lagi ini turret dari Ixon TRB. Tidak ada yang tersentuh sedikit pun. Makanya ini hero-hero Purify udah pasti. Makan terus Harley-nya. Full planet sepertinya. Belum pakai lightning atau nggak pakai mungkin dari Clavis. Ini Harley dengan style yang lumayan berbeda lagi nih. Kalau yang pertama dia pakai lightning tanpa genius. Sekarang dia pakai genius tanpa lightning. Atau mungkin lightningnya ketiga karena Divine duluan. Dibantu. Oh, Tsunami Slam langsung lagi mengangkat tapi flicker duel mereka dari Uzi First. Ada satu buah Deadly Magic juga yang kuning Uzi First. Berhasil didapatkan tapi sepertinya Tapirun menjadi target selanjutnya. Igo menelan begitu banyak damage tapi Igo masih bisa survive. Yap, langsung mundur lagi tadi flying block ke belakang. Bagian depannya masih bisa bertahan tapi ketika masuk damage dari ZYY langsung beda. Langsung cukup, hati-hati dengan stack Sky Pierce. Karena kayak Baxia yang tadinya keras, letalitynya bakal berdampak banget nih. Dan gue masih belum ngeliat nih untuk dampak pick di roadnya. Gue berpikir tadi ada permainan front to back, armor break plus dari tembakannya Dazzle. Tapi enggak, susah banget, mereka mau main teknik kayak gitu susah. 40 stack. Wah, ini dari kill 0 berarti udah punya Sky Pierce ya. Item pertama juga sih tadi memang. Iya, 40 langsung ya stacknya. Dan ini akan menjadi salah satu ancaman terbesar juga ya untuk Griffin Supremacy. Bisa dari segi stack Sky Piercersnya ini sudah mulai semakin meningkat lagi. Dan Lord yang pertama yang kemungkinan besar ini akan berhasil diambil di tangan dari Ixon TRB tanpa adanya team fight. Dan sekarang mau tidak mau, gerakan dari Griffin Supremacy adalah mereka untuk melakukan defensive saja. Oh, tetap dibikin sama Clavis lightningnya. Tapi dibikin di item ketiga berarti. Dia utamain Penet dulu dari Genius dan juga dari Divine. Ini satu kali Deadly Magic, Kimi bisa setengah ini hilang. Buset tuh lihat loh. Yang diincar Dirot aja hilang seperempat. Kalau kartunya tadi masuk semua mungkin bisa tumbang. Ini pasif di bagian top lane. Holy defense-nya udah nggak ada. Ini bakal coba ditabrak sih karena Lord-nya juga ke arah atas. Harus hati-hati banget ya pastinya. Apalagi dengan Lord yang sudah dibawakan di tangan dari Ixon TRB. Satu buah inner middle turret juga akhirnya berhasil untuk dihancurkan. Dan Holy Defense sudah tidak ada di area atas. Ini akan menjadi fokus utama saat ini. Pasti di dive sih. ZYY juga di posisi prima. Ya, makan depan bisa atau mau langsung flank ke arah belakang juga bisa. Pokoknya kamera di Iko karena dia akan open. Oke, Uzi First sudah mulai mengincar target. Tapi sepertinya Uzi First tertahan dengan bantingan Tsunami Slam. Graphic Cutie bahkan menjadi target yang utama. Tapi kali ini Iko berhasil menjadi pertukaran. Restless datang menghancurkan semuanya sehingga hanya menyisakan 3 pemain saja dari Griffin Supremacy. Bahkan kali ini best middle turret sudah mulai dihancurkan perlahan tapi pasti di tangan dari Ixon TRB. Dua best turret loh. Di menit yang ke-10 goldnya juga wosak banget. Deadly Magic langsung dibuka Hansohe. Untungnya masih bisa untuk survive lebih dalam lagi. Dan membuat akhirnya dari HP-nya tadi ter-reveal. Bawahnya udah ke trigger dari Holy Defense. Perbedaan goldnya 11.000 di menit 10. Ini over dominate. Mereka bisa coba lagi kalau mereka mau. Sekarang tanpa Lord pun bisa. Tapi kayaknya bakal bermain disiplin nih. Untuk Ixon mereka nggak mau sampai ada momen ngebuang sama sekali. Mereka bisa tunggu Lord yang masih semenit lagi. Atau mereka try nih. Abisin dulu buffnya. Patternnya udah selesai. Coba lagi hancurin bawah. Karena ini momentum yang sayang banget kalau dilepas. Iya, apalagi nih perolehan goldnya 10.600, 700, bahkan 800 kali ini. Mau menuju ke arah 11.000 perbedaan goldnya. Ini sudah cukup lumayan sangat jauh sih Kalim. Soalnya ZYY paling atas kan, 10.000 udah konsil. Oke, konsil. Sudah mulai terdengar target Uzi First. Terbanting dengan Tsunami Slam. Uzi First akhirnya berhasil dimakan. Area bagian bottom lane mulai menjadi target. Tapi 4 pemain dari Ixon TRB mereka akan memaksakan divide-nya dengan hadirnya Dawn of Ruin. Dan Hanzo menjadi target double kill. Berhasil langsung untuk didapatkan. Bahkan sepertinya kali keempat pemain dari Ixon TRB. Mereka tidak henti-hentinya untuk melakukan pressure. Ya nggak mau pulang sepertinya. Masih banyak minion juga mereka coba. Oke, dilanjutkan lagi Iko menjadi lini bagian terdepan, tapi dapatnya Blinding Duet sudah mulai diaktifkan kembali. Iko berhasil diambil. Maka 3 pemain yang lainnya dari Ixon TRB mereka akan coba lagi untuk memberikan ancaman dengan Wave Minion yang akan mulai datang, tapi Tapirun datang kembali untuk melakukan satu buah backup dan Tapirun hilang sudah. Agak buru-buru sepertinya Ixon. Mereka pukul best terus. Gue pikir mereka mau orang dulu. Kalau orang dulu rata itu tadi. Damage ZYY satu kali pukul aja 1/4 darah Ditut hilang. Tapi ternyata mereka pukul best tadi. Dan ya nggak berhasil. Tapi Lord juga muncul.
Dia akan jadi objektif selanjutnya. Free Lord bahkan. Kayaknya udah main di depan base juga nggak masalah sih. Iya, Jauh Kak. banget ini goldnya. Udah cukup lumayan jauh ya, hampir menyentuh 11.000, ditambah lagi juga tadi kayaknya kalau dari Iksan mau coba untuk end game lebih cepat, karena tadi kan ada Blazing Duet dari Dazzle yang masih ada, plus juga masih ada Tafirun yang bisa nahan lebih lama lah, apalagi dari segi penggunaan Tsunami Slam-nya tadi. Targetnya sih harus dipilih dulu nih. Kayaknya damage-nya Griffin nih nggak cukup loh makan depan. Di armor break di rock dulu kayaknya ya, mungkin jadi cukup. Tapi kalau memang semuanya nembak kayak Ditbud sama Dazzle nembak, bisa langsung dimakan nanti, entah itu sama Klavis atau Iko tiba-tiba kebuka kena 2. Dan coba kalah Jeng Miner kah? Lordnya juga udah mulai hadir dan ini masalah yang sangat serius untuk Griffin Supremacy. Oke, Lordnya akan mulai datang dari bagian mid lane, tapi ternyata The Way of Dragon connect kembali. Hansohe berhasil langsung untuk didapatkan, tapi Ditbud menjadi korban kembali. Blazing Duet, tapi double kill, bahkan triple kill. Dan ternyata kali ini Xonte akan menuju ke match point. Ini dia sampai maniak tadi didapatkan juga oleh ZYY. Eksekusi yang begitu manis. Bahkan bukan hanya eksekusinya, untuk objektif dan semuanya dipegang. Wah, Iksan TRB tidak ada henti-hentinya team fight yang berhasil mereka lakukan. Bahkan hampir 11.000 gold perbedaannya. Terlalu snowball dan membuat dari Griffin Supremacy tidak dapat lagi untuk membalikan keadaannya. Ini dapat sih tadi, 11.000 itu sempat nyentuh. Tapi mereka bermain agak sedikit takut-takutan juga, lebih ke disiplin mungkin ya. Untuk di momen endgame sebenarnya udah bisa dari tadi, cuman ya fine lah. Akhirnya tetap endgame juga, sama dengan tereliminasi dari MDL Season 13. Ya, ini berarti tinggal satu harapan lagi ya. Yap. Dari Griffin Supremacy, terutama untuk bisa memanjangkan menuju ke game yang keempat dan memanjangkan langkah mereka juga di perjalanan Infinix MDL Indonesia Season 13. Ataukah Iksan TRB mereka akan dengan secara cepat untuk membungkus game yang ketiga? Bisa jadi, atau ada drama pengejaran dulu nih. Griffin mungkin menangin di game ketiga, nanti game keempat disamain 2 sama, baru penentuan di akhir. Tapi ngelihat dari 2 game yang sudah berjalan, berarti banyak riset nih yang harus dilakukan oleh Griffin. Jangan sampai terbawa, intinya lupain aja dulu game sebelumnya. Ya, karena ini akan menjadi titik tumpu juga, titik harapan terakhir untuk Griffin Supremacy. So kita akan segera menuju ke Line of Dawn. Ini dia game yang ketiga. Apakah Iksan TRB akan secara cepat untuk bisa menutup dengan 3-0, atau bahkan Griffin Supremacy akan memperpanjang langkah mereka di game yang keempat? Let's go. Ini udah langsung diganggu ya. Baru jungle pertama nih, udah langsung digangguin aja. Udah dibuka tadi sama Khalidnya. Untuk farming Leomord sebenarnya bukan tipikal yang lama-lama banget, apalagi dibantuin sama Selena kan. Makin cepat lagi untuk clearnya. Nah, ini nih tujuan Khalid pick. Ini clear bareng langsung sama Selena cepet banget biar level 2. Iya, karena kan setelah itu jadinya objektifnya bisa ke arah yang lain ya. Ketika clearing wave minion sudah dilakukan secara cepat, dan tadi juga di area rumputannya nih bisa dibukain sama Selena semuanya. Ditambah lagi kayaknya penekanan di arah 2 play nih yang sudah mulai terlihat ya. Tapi kayaknya masih aman-aman aja sih untuk Pocoyos. Nyaris tuh diambil Selena. Naruh trap doang dapat Lito sih enak banget. Tapi untuk emblem assassin untuk Selena. Kalau di Dazzle dipakai emblem fighter, Sora juga soalnya kan. Hyper carry berarti di Groovy. Sebenarnya di Yisansin gue masih oke lah untuk jadi hyper gitu kan. Dia basic attack dependent juga. Cuman ketika berhadapan dengan Khalid, jungle-nya dipantau terus nih, rotasinya dari Groovy bakal kelihatan. Iya, dan juga ini dari Ditbudnya butuh banget mobility juga ya. Untuk join team fight dengan penggunaan dari segi Wilderness Blessing di dalam emblemnya. Tapi kayaknya ini buat game yang ketiga dari keduanya mereka nggak secepat tadi ya untuk bisa melakukan team fight langsung ketika bertemu di arah mid. Kayaknya juga dari Griffin Supremacy agak sedikit menghindari. Trustless sudah mulai dibuka. Uzi Vert yang menjadi target, tapi kayaknya belum cukup lumayan membahayakan untuk seorang Khalid. Belum bisa sih. Ya itu malah jatuhnya untuk ngebuang aja, soalnya udah dibuka kan, sayang aja kapalnya nggak dilempar. Turtle yang pertama, hati-hati kalau mau kontes. Bawa dulu dong Flicker. Oh, Flicker sudah mulai terdengar dan Dazzle menjadi korban lagi dengan First Blood yang berhasil langsung diambil di tangan dari ZYY. Bahkan Turtle-nya pun nggak langsung di setup loh. Mereka santai dulu. Iko di level 4, Klavis juga ready. Bisa jadi Phantom State nanti X Brave Fighter. Atau kalau memang nggak bisa skip aja. Iya, karena terlalu beresiko besar ya. Ditambah lagi kayak ini di area Turtle akan mulai menjadi target ancaman dan Perfect Cutie berhasil ditumbangkan, tapi Ditbud berhasil mendapatkan satu buah Turtle beserta dengan satu poin eliminasi.
Bahkan kali ini Iko akan mulai dikejar kembali dan tidak ada team fight lanjutan. Itu dia. Sulitnya assassin ya, kayak Isansin pun kan dihitungannya assassin. Untuk setup turtle, karena dipukul turtle aja bonyok. Tiba-tiba dia lompatin lapu-lapu, ya udah nggak selamat lagi. Ini Goldie lebih untung dari Ixon dan dimakan. Zipert tidak dapat melakukan banyak hal dan Raging Sandstorm yang gagal untuk bisa melakukan defensif. JYY datang tapi apa Teraf Guardian masih bisa menyelamatkan nyawanya. Masih selamat, walaupun udah nice tadi dari Arrow-nya. Tapi trappingnya bagus nih dari Griffin. Dia benar-benar nunggu di rumput yang gak expect mungkin dari Uzi. Oh ada orang tiba-tiba tahun dan damage-nya cukup juga. Oke, bahkan ini juga di arah top lane kayaknya cukup lumayan lama ya dari Hansohe untuk menahan gerakan dari Iko. Dan ditambah lagi Sky Piercers nih sudah ada di tangan dari ZYY untuk menit yang ketiga. Tapi gerakannya dari Uzipert coba untuk mengancamkan dari segi orange buat Uzipert. Coba untuk mendelay waktu yang terbuang begitu lama. Uzipert akan mulai bertahan tapi sepertinya tidak bisa lagi. Dan tumbang sudah di tangan dari Grovy Cutie. Ya, ada Tafirun yang ready ya untuk ngejawab tadi rotasi early dari Uzi juga. Glowing udah jadi, bawahnya juga agak sedikit kedorong. Sampai ZYY-nya susah nih kalau memang mereka mau farming juga. Paling Diesel plating dikit aja. Apalagi ngeliat, Groovy-nya datang juga ke bawah. Ini kayaknya bawahnya juga udah cukup lumayan ramai ya dari Griffin Supremacy. Kayaknya mereka juga udah mulai notice deh dari ZYY ini jangan sampai dibiarkan baik-baik aja. Terutama untuk di era early game ketika dia sudah nge-build tadi ke arah Sky Piercers. Karena kalau dia dapetin poin eksekusi lebih lanjut, ini stacknya akan semakin meningkat. Tapi Raging Sandstorm masih mampu dihindari di tangan dari Dazzle. Iya, dia langsung pakai Thundernya ya. Karena immune juga kalau dia buka Thunder tadi nggak bisa diapa-apain. Untargetable bahkan. Enak buat kabur atau buat mengejar karena dia bisa throw burst. Tapi Turtle kali ini nggak dilepas nih. Di setup duluan malah sama Ixon. Iya, mereka mau kontes ya kayaknya dari Ixon TRB dan juga Griffin Supremacy. Terutama Flicker. Langsung dibuka kembali Infernal Pursuit sudah mulai didatangkan. Tapi sepertinya Uzipert menjadi korban. Tapi nampaknya kayak dari Ixon TRB mereka memaksakan tim fight-nya dan Grovy Cutie berhasil mendapatkan turtle-nya bersama dengan Clevis. Yang akhirnya berhasil sudah diambil. Dan membuat akhirnya 2 nyawa sekaligus yang langsung hilang dari Ixon. Terlalu kuat nampaknya. Untuk di Turtle memang agak sedikit nekat tadi dari Griffin berani. Walaupun ya dia pakai assassin kan. Cuma memang Turtle-nya yang setup Ixon. Jadi enak banget masuknya. Dia tinggal ngambil Turtle-nya dan kayaknya ada objektif yang sedikit beda sih. Sekarang di mirror dulu, atasnya bakal dipaksa. Ya, atasnya akan mulai dipaksa sih dengan 3 pemain sekaligus dari Ixon TRB yang sudah mulai mendekat. Tafirun akan mulai menjadi target. Tafirun masih bisa untuk diselamatkan dan Grovy Cutie berhasil untuk melakukan backup. Tapi setidaknya arah bagian bawahnya dari Ixon TRB ini sudah mulai hancur. Ditukar kan. Ada threat dari turret pertama. Di mid-nya juga jangan sampai hancur. Karena untuk Griffin sendiri, gue ngeliatnya memang mereka lumayan kuat di early sampai mid game-nya. Yang penting kasih space untuk Groovy. Jangan sampai Groovy-nya telat jadi. Atau kalau ngelihat dari match up-nya juga nih, anggaplah carry-nya ya. Carry-nya ada di Granger, ZYY. Udah 2 item nih. Harus benar-benar ngejar. Jangan sampai telat. Iya, karena itu akan cukup lumayan berasa ya nanti perbedaannya. Ketika memang tidak cukup cepat untuk dikejar. Ditambah lagi kayaknya dari Griffin Supremacy. Ya perlahan tapi pasti kayaknya mereka udah mulai pegangin ya dari segi map awareness-nya juga. Ketika adinya team fight dan Uzipert kayaknya dengan skema dia untuk bisa nahan siapapun. Lakuin pancingan kayaknya ini udah mulai gak diladenin nih sama Griffin Supremacy. Sama udah mulai bisa dimakan. Iya. Kayak dia terlalu depan pun kena tahun dari Tafirun dipukulin sama Groovy udah cukup tadi damage-nya. Harus ada backup. Seenggaknya harus ada yang nge-follow nih gerakan dari Uzi. Row yang dari tadi masih belum maksimal. Terlihat belum ada koneksi yang bagus ya. Dimajuin kan Tafirun. Wow, berani banget tadi dia nge-town. Langsung maju. Ih, nyaris ditut. Wow. Itu sih dari Ixon TRB mereka mau coba cari siapapun ya yang ada di lini bagian depan. Tapi Uzipert sudah mulai menjadi target lagi, dipukul dengan hadirnya Infernal Pursuit. Tapi sepertinya Phantom Six sudah mulai dipanggil kembali. Dazzle akan mulai menjadi target Uzipert. Diam-diam berhasil diambil tapi untungnya Turtle berhasil di-secure di tangan dari Ixon TRB. Bahkan nampak Teraf Guardian datang double kill. Langsung berhasil didapatkan di tangan dari Hansohe. Tapi tengahnya hancur nih. Dapatkah tengahnya? Hampir hancur ternyata. Tapi wah bagus banget tadi Arrow yang connect ke arah Grovy Cutie. Itu langsung ditimpa juga sama Iko. Turtle-nya di take over. Tapi setidaknya Griffin mereka dapat point kill nih. Untuk kompensasi mereka. Jangan sampai sekarang ada lagi nih.
kesalahan atau keuntungan yang didapat bahkan sama Ixon. Oke, selalu ada pertukaran ya. Yang coba untuk di-convert di tangan dari Ixon TRB dan itu terbukti. Ketika memang tadi fight-nya cukup lumayan panjang, mereka coba untuk melakukan platingan terutama di arah turret mid lane. Tapi kayaknya sekarang dari Ixon TRB mereka mau coba mainin laning-nya. Karena mid-nya ini agak cukup lumayan susah sih. Dari Hansohe dan juga Ditut udah cukup lumayan aware. Oke. Jadi glowing ya untuk Selena item kedua berarti. Glowingnya dia ambil Enchanted Talisman dulu kayaknya. Buku dulu. Biar irit mana, cooldown lebih cepat, spam terus dari row-nya. Dan gue masih belum lihat nih aksi dari Dazzle yang bergabung. Mungkin kalau dia pakai mode cloud-nya itu bakal bahaya banget. Ya balik lagi hypernya bukan di dia. Nggak perlu ada yang damage sakit banget dari Dazzle. Yang penting space. Bisa gebuk untuk Groovy-nya. Sekarang level udah dipegang, Groovy level 12, lebih unggul satu level dari Clavis. Jadi setup tuh masih bisa dilakukan oleh Ixon. Ya apalagi ini juga dari Dazzle-nya juga bisa mainin laning ya. Di arah top lane tadi diam-diam bisa menghancurkan satu buah outer top turret. Tapi dari Uzi Vert yang sudah mulai terdeteksi posisinya. Akan coba di follow up juga dan Avatar of Guardian didatangkan kembali JYY. Mulai menjadi target Phantom State akan mulai dipanggil kembali ke Levis. Matanya tertuju ke arah Tafirun. Dimainkan dari Tafirun sudah mulai terjebak. Sudah posisinya dan ternyata JYY mengambil angle yang tepat. Tafirun mendapatkan satu buah poin eksekusi. Tapi sepertinya kali dari Zenzol coba untuk bertahan dan nampaknya double kill langsung berhasil diambil di tangan dari Clevis. Yap, ini tersisa 2 member. Oh, Roger kena lagi. Oh my god, lagi-lagi masih belum cukup ternyata. Tapi sepertinya Uzi Vert mulai menjadi korban dan ternyata double kill. Berhasil diambil di tangan dari Grumpy Cutie dan Ditut. Hampir saja hilang. Masih punya flicker. Dan akhirnya bisa mundur lagi. Teamfight yang cukup panjang tapi Griffin. Mereka coba take over kali ini dengan overcommit. Ixon cukup bahaya tadi. Apalagi ngeliat JYY yang tumbang duluan. Berarti source damage mereka mulai tipis. Mulai berkurang. Untungnya Jeng Miner tadi row-nya masih connect. Masih kelihatan ada darah yang kena burst. Kalau enggak mungkin itu kekalahan yang lebih parah lagi dari teamfight yang dilakukan oleh Ixon sendiri. Sekarang Lord langsung di-setup gak pakai lama. Ya imbang ini untuk teamfight di area Lord. Uzi Vert masih coba untuk memantau di area rumputan. Phantom State sudah mulai dipanggil, ada flicker yang sudah mulai dibuka di tangan dari Hansohe. Tapi sepertinya kali ini Trustlas yang sudah mulai dibuka juga. Ini membuat dari Ixon TRB agak sedikit mundur. Dan mereka mau coba cari space terlebih dahulu. Bahkan teamfight-nya terpecah belah dan ternyata Lordnya sudah mulai tersisa sedikit dan berhasil diambil di tangan dari Clevis. Bahkan Grumpy Cutie berhasil untuk menjadi korban dan ternyata 2 poin eliminasi sekaligus. Langsung berhasil didapatkan di tangan dari Ixon TRB. Satu lagi dari Tafirun. Untungnya flicker. Dan sayang sekali Avatar of Guardian-nya yang gagal. Ditut tantang lagi. Dan membuat akhirnya Ditut untungnya masih bisa untuk survive. Wow, setup yang begitu baik. Bahkan kita tahu tadi zoning yang dilakukan oleh Iko, oleh Jeng Miner. Langsung ngedorong Groovy, nggak dikasih masuk dari Groovy-nya. Dan Clavis dia siap tumbang demi Lord yang didapatkan juga. Sekarang Griffin dalam masalah yang cukup serius. Memang gold belum terlalu banyak. Hanya sekitar 2000 lebih. Tapi dengan Lord kali ini, visionnya mereka, zona-zona yang bisa dikuasai oleh Ixon semakin luas. Ini langsung berbalik keadaannya ya. Dari Griffin Supremacy, di mana di awal mereka berhasil pegang kendalinya. Tapi sekarang sudah mulai berbalik lagi di tangan dari Ixon TRB ketika memang dari ZYY-nya cukup lumayan aman untuk menghantarkan damage. Apalagi dengan tembakan Dead Zone atau Flicker tadi. Ya, emang sengaja tadi untuk pakai aja dah. Karena stacknya juga kan masih dikit. Jadi oke lah buang Flicker sekali untuk nambahin stack dulu. Ditambah teamfight selanjutnya juga masih lumayan lama nih. Mungkin di arah Lord kali ya, 100 detik lagi. Untuk Flicker ZYY udah ready nanti di Lord. Sekarang mereka tinggal main aja di depan, kalau ada row kena ke orang yang mahal, baru mungkin mereka dive. Tapi kalau enggak ya udah biarinin aja. Iya, dan berarti sekarang dari Griffin Supremacy mau gak mau mereka harus defense dulu ya. Apalagi dalam beberapa detik lagi akan mulai datangnya Lord. Dan ini kemungkinan besar harusnya bisa dipegang di tangan dari Ixon TRB. Jangan sampai mereka tumbang nih satu persatu. Oke. Lihat Tafirun, wah di row, dilempar kapak sama Iko. Itu udah sakit banget. Dikasih purple lagi Jeng Miner. Row-nya makin spam lagi nih berarti. Makin cepat lagi cooldown-nya, ditembak aja terus. Nggak kena ya udah, mananya juga nggak bakal habis. Tapi untuk Let's Go, baik Odak. JYY paling banyak duitnya. Di bawahnya ada Groovy, sang hyper carry. Tapi disusul sama Dazzle. Jadi makanya gold perbedaannya nggak terlalu banyak. Sebenarnya Griffin masih bisa ngejar.
Ya, selalu berada di tangan dari GYY ya. Walaupun emang tadi keadaannya cukup lumayan under ya untuk di arah awal. Tapi kayaknya sekarang udah mulai bangkit lagi dari Ixion TRB dan kayaknya dengan 30 detikan lagi dengan Lord yang akan datang ini akan menjadi ancaman terbesar. Gimana kayak ini keadaannya dari Griffin Supremacy, mereka dipancing terus menerus loh. Udah bisa ganggu juga, hati-hati dengan si Halbert loh yang dibikin sama GYY. Bukan hanya anti regen, karena ada efek punish yang bisa benar-benar makan depan lebih keras dari GYY, pokoknya akan lebih sakit juga. Lord sebentar lagi muncul, Wind of Nature, respect ya dari GYY, nggak boleh sampai tumbang nih apalagi kena Dezo nanti. Atau dia mau cari 1 lawan 1 sama Groovy, bisa juga. Iya, akan lebih sustain nantinya ya. Dan ini jadi salah satu sinyal juga untuk Griffin Supremacy ketika ingin melakukan eksekusi ke arah GYY. Apalagi dengan Lord yang sekarang sudah mulai datang dan sepertinya dari Ditut juga sudah mulai melakukan pengecekan di rumputan. Tapi hati-hati terhadap trapping yang dilakukan sama Jeng Miner. Langsung kah? Set up lagi kah? Lordnya bisa jadi di commit tapi Iko langsung menarik 3 member loh. Wah, langsung diusir mundur Bottom Stage sudah mulai dibuka. Tapi Infernal Pursuit masuk terlalu dalam, GYY berhasil melakukan punishment. Tapi sepertinya kali ini pemain-pemain dari Griffin Supremacy mereka tertangkap dan double kill. Dari GYY langsung saja berhasil di-secure. 2 pemain yang hilang membuat Griffin Supremacy mereka terpaut mundur. Itu dia, Lord bebas. Karena memang target tadi dari Ixion, mereka pancing dulu tim fight-nya. Nggak usah buru-buru Lord. Lord jadi reset, Iko juga udah berhasil narik 3 orang. Dan sekarang minionnya dikawal sebelum Lordnya spawn bahkan. Wow, ini akan menjadi bahaya yang cukup lumayan besar. Dimana wave minion sudah mulai datang di arah sisi mid lane dan membuat 3 pemain yang masih bertahan dari Griffin Supremacy. Mereka harus menunggu terlebih dahulu dan mereka harus berfokus terhadap wave minion yang masuk. Ya ini Roy dari tadi kena terus loh. Dan kalau kenanya ke Groovy, itu bocor juga darahnya lumayan nih. Apalagi dia punya eksekutor jarak jauh. Ada Death Sonata yang nyampe pasti dengan range yang aman juga untuk GYY. Tengahnya udah hancur memang. Lordnya ke arah bawah, udah di clear. Jadi kayak bakal gempurannya ada di atas bawah. Tengahnya hanya sebagai distraksi aja. Ixion dengan keunggulan sekitar 6.000 kurang lebih ya. 5.000 sampai 6.000 gold. Harusnya mereka masih berani untuk tabrak. Pasti mereka akan berani, apalagi bottom lane-nya sudah hancur. Dimana ini base bottom turret juga sudah tidak ada. Wave minion sudah mulai datang, tapi Ixion TRB mereka berfokus terhadap manajemen wave minion terlebih dahulu. Phantom Sin sudah mulai dipanggil, tapi sepertinya kali ini Griffin Supremacy mereka tertahan keberadaannya, tapi Rune berhasil menjadi korban. Bahkan pengincaran kali ini bagian depan berhasil dihindari dengan GYY dan 1 target berhasil diambil. Bahkan Uzibird menjadi korban double kill. Langsung berhasil di-secure di tangan dari GYY. Base semakin terbuka dan Ixion mereka menutup dengan clean sweep 3-0. Wow, tereliminasi berarti. Griffin Supremacy sudah selesai berarti untuk MDL Season 13 bagi mereka. Tapi Ixion clean sweep. Ini game yang benar-benar bersih untuk mereka. Timing yang perfect. Pancingan-pancingan yang dimakan oleh Griffin. Yap, sekali lagi terima kasih untuk berjuang dari Griffin. Tapi untuk Ixion mereka bisa berjuang lagi di round yang kelima. Wow, Ixion TRB mereka membuktikan bahwasanya permainan yang mereka jalankan untuk di game yang ketiga ternyata mampu membawakan mereka menuju kemenangan dengan clean sweep 3-0 tanpa balas.